Tidak ada ulama-ulama besar dunia yang tidak meyakini bahwa nahnu na'ish fi akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Dajjal yang terlaknat sebagai tanda besar kiamat yang kedua sudah diambang pintu untuk keluarnya. Tayyib, tentang ciri-ciri fisik. Lihat di kitab. Ciri-ciri fisiknya Dajjal ini kaum muslimin yang kami muliakan teramat sangat jelek untuk diceritakan. Tapi Nabi merinci. Subhanallah, Nabi merinci, Pak. Bagaimana bentuk fisik Dajjal? Nabi mengatakan, dia lebih pendek daripada ukuran kalian yang normal. Lebih pendek. Dajjal itu berarti pendek. Coba baca di hadis ini. Pendek, kata Nabi. Dajjal itu pendek. Dia menunggangi keledai. Yang keledai tersebut jarak satu daun telinga ke daun telinganya sepanjang 40 hasta. Satu hasta berapa? Ini satu hasta, Pak. 40 kali 40 berarti bukan keledai biasa, keledai raksasa. Dia nongkrong kecil di atas. Hah? Udah kebayang? Dajjal itu nongkrong kecil di atas, tunggangannya besar. Keledai, seburuk-buruk makhluk, sehina-hina suara yang menurut Allah dalam Al-Quran adalah suara keledai. Di atas itu Dajjal nongkrong. Rasul menyebutkan bagaimana wajahnya bengkak, kata Rasulullah. Kedua matanya yang sebelah kanan tertutup. Kedua mata, bukan satu di sini ya, masih dongengan itu. Dajjal tuh matanya satu di sini. Enggak, mata Dajjal kayak mata manusia, artinya dua. Di bawah alis, hanya saja yang sebelah kanan, bagian jidatnya, daging bagian jidat ini meleleh ke bawah. Meleleh, ujung lelehan ini nempel di pipi. Dan ada gelantungan seperti jengger ayam. Matanya yang sebelah dalam nampak menonjol seperti mau lepas karena tertahan oleh kulit. Maka dia nonjol seperti jengkol, Pak, dalam kulit. Kebayang? Yang sebelah kiri seperti udah mau keluar dari sarangnya, udah hampir menggelantung, dan itu pun nampak kabur. Silakan baca rincian hadisnya di sini, dan hadisnya kuat dan sahih. Kalau saya ajak Bapak baca, habis waktu kita. Makanya gunanya kitab Bapak supaya ngelihat sini. Jangan-jangan Ustaz Zul mengkhayal, mendongeng di hadapan kita. Ada di sini. Taib kaum muslimin. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, matanya berwarna hijau kaca, kulitnya putih pucat seperti mayat kemerah-merahan. Rambutnya kribo, kriwil-kriwil, tapi kalau dipanjangkan bisa 7 meter, Pak, saking tajamnya. Dan itu di sela-selanya kata Rasulullah SAW ada yang rambut-rambut tegang seperti ijuk. Lehernya panjang dibandingkan orang biasa, lebih panjang sedikit, bahunya mereng, makin sempurna jeleknya. Udahlah bibir tebel, leher panjang, bau mereng. Mata kaki yang sebelah kanan dengan mata kaki sebelah kiri saling berjauhan. Jempolnya saling berdekatan. Kalau dia berjalan nampak bener kayak gitu. Apa namanya kalau bahasa kita? Tengkor. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah SAW, Allah laisa bi'awar. Allah itu tidak cacat. Lah ini makhluk full cacat. Tayyib kaum muslimin yang kami muliakan. Lalu Rasulullah menyebutkan fitnahnya. Ini yang paling penting untuk kita ketahui. Apa kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal? Dan bagaimana cara Rasul memberikan petunjuk kepada umatnya agar kita selamat daripada fitnah Dajjal ini. Lihat halaman 854. Kemampuan-kemampuan Dajjal yang menyebabkan manusia yakin ini adalah Tuhan. Siapa yang yakin itu, Pak? Yang yakin adalah orang-orang yang nanti akan kita sebutkan. Hanya mereka-mereka lah yang akan menjadi pengikut Dajjal. Sebelum Dajjalnya keluar, ada ciri-ciri mereka. Ini ciri-ciri calon pengikut Dajjal sudah seperti ini. Ini ciri-cirinya sudah seperti ini. Tentang masalah fisik dulu, disebutkan tentang masalah fisiknya yang jelek dan sempurna jeleknya. Dan kita telah uraikan tadi. Nah, ini fitnahnya. Pertama, Rasulullah SAW tentang beliau ini, bahwa sesungguhnya Dajjal ini ketika dia berjalan, tangan kanan dan tangan kirinya mampu mengeluarkan 2 sungai. Seluruh orang melihat, benar-benar melihat kepada sungai. Ya Rabbana, saat itu manusia sedang dilanda kehausan yang sangat sempurna. Lapar yang tidak bisa disebut, Pak. Sebab kata Rasulullah, menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun kekeringan. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, kami kemarin sudah kita jelaskan, setelah jatuhnya meteor, terjadinya dukhon, terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim di muka bumi. Manusia mengalami kekeringan dan panasnya cuaca yang sangat berlipat-lipat. Kelaparan di mana-mana, hewan ternak banyak yang mati, tanam-tanaman menguning dan banyak layu dan mati. Tahun pertama menjelang Dajjal keluar, Rasulullah sebutkan bahwa sepertiga air dari langit tidak turun, sepertiga air dari bumi menahan diri.
Lalu akibatnya rumput-rumput, tanam-tanaman yang dapat dimakan, binatang-binatang ternak, sepertiganya mati. Sepertiga itu satu bumi orang mulai mengalami kekurangan makanan. Dampaknya satu di antara dua saja kami sebutkan kemarin. Yang pertama, manusia putus asa hidup lalu bunuh diri karena makanan susah didapat. Yang kedua, jadi brutal dan jahat, merampok ke sana kemari demi mendapatkan makanan. Sehingga dalam hadis sahih Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, tidak terjadi kiamat sampai seorang tetangga tega mendatangi tetangganya yang lain demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga, dia bunuh tetangganya agar dia bisa mendapatkan sepotong roti itu. Bayangkan pahitnya keadaan hidup. Makanya kenapa saya katakan dan saya tekankan, sebaiknya kalau kita tahu bahwa kita di akhir zaman, kita mulai hidup di tengah-tengah komunitas yang beriman. Jadi para penjahat-penjahat yang sudah bersatu, gangster-gangster, mafia-mafia akhir zaman, yang sudah membuat geng sendiri merampok ke sana kemari seperti zaman bahula dulu, dapat kita bentengi bersama-sama. Saya pernah sampaikan, semacam Azikra ini harusnya setiap provinsi punya satu. Pemerintah memikirkan dari sekarang bagaimana disiapkan satu komunitas yang orang-orang beriman tinggal di sana. Setidaknya para ulama yang menyuarakan ini kepada jamaahnya. Bebaskan 40 hektar, 50 hektar tanah, siapkan kaplingan-kaplingan, mana tentukan masjidnya, tentukan pasarnya, tentukan sekolahnya, pesantrennya, dan sebagainya. Dan ini akan menjadi perkampungan muslim, di mana kalau ada perompak, penjahat, penjagal datang mau masuk ke sana, para pemudanya sudah pasang badan, siapkan senjata-senjata manual. Dan zaman Dajjal datang, sudah tidak ada lagi senjata-senjata canggih yang sekarang ini dipakai oleh manusia. Taib kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda, ketika Dajjal datang, sepertiga air dari langit ditahan oleh Allah, sepertiga air dari bumi ditahan. Tahun kedua menjelang Dajjal keluar, sama sekali air tidak turun. 2/3. Tanam-tanaman di muka bumi juga mati 2/3. Hewan ternak yang dapat dimakan juga banyak yang menjadi bangkai mati. Saat itu tidak sedikit manusia akhirnya makan bangkai. Tahun ketiga, air sama sekali tidak turun dari langit. Sama sekali tidak turun air dari langit. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sahabat-sahabat sampai bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kami dapat hidup? Bagaimana kami bisa menghilangkan lapar? Rasul menjawab, saat itu makan minum kalian adalah zikir. Bertasbihlah kalian, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saat itu siapa yang membacanya, Allah jadikan makanannya seperti makanan para malaikat. Makanan para malaikat adalah tasbih, makanan para malaikat adalah zikir. Subhanallah, saat kita membacanya dengan meniatkan itu menjadi makanan, Allah kenyangkan pada orang yang wala yahtaju ila ta'am wala yash'uru wala yakhafu minal ju'. Dia tidak akan perlu lagi kepada makanan dan dia tidak akan khawatir lagi dari kelaparan. Cukup dia berzikir.